Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang pada ibadah raya kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita buka hati kita. Kita lupakan sejenak pergumulan kita. Dan kita yakini bahwa di dalam hadiratnya selalu ada pemulihan dan kekuatan kembali. Untuk itu mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian kita. Mari sama-sama kita katakan, jiwaku merindukan.
Kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang hidup. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu yang ingin melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Tolong berkati kami semua Tuhan, urapi kami dengan hikmat daripada Engkau Tuhan. Berkati kami pelayan Mobile Singer, multimedia, penyambutan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan roh-Mu Tuhan, untuk membungkus kami dengan hikmat-Mu Tuhan Kristus. Sehingga kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan menjadi suluh dan terang di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang hidup. Kami siap memulaikan ibadah kami Tuhan. Segala kuasa kejahatan yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini kami tolak, kami usir, kami patahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkemenangan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari kita katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan, percaya
Saatnya kita mendengarkan kesaksian dari keluarga Tanggungan. Waktu dan tempat. Adik kami Maruli. Absen. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
kesaksian akan saya tutup. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu mari kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 29. Jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Roma 8 ayat 29 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih. Mari kita meresponi firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali juga Engkau Tuhan membantu kami dalam setiap kesulitan kami, dalam setiap kesalahan kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengingat Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, selalu baik, dan tetap baik selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau tetap ada, Engkau tetap setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada baiknya Tuhan. Engkau tetap baik selama-lamanya Tuhan. Hanya kami yang jahat Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan kami yang terbaik ya Bapak. Engkau selalu memberikan kami yang terkumpul di antara yang terkumpul Tuhan. Karena itu kami Tuhan layak Tuhan Kau jadikan umat Tuhan. Untuk kami tetap memuji menyembah-Mu saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, ini semua bukan karena kemampuan kami. Ini bukan karena kebiasaan kami, kebisaan kami Tuhan. Namun karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan kira-kira firman-Mu ini Tuhan Yesus tersampaikan, isi hati-Mu tersampaikan dengan segenap puji syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau berkati yang mendengar, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, Kau berkati ruangan ini juga kuduskan Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan mulut hamba-Mu yang berbicara, melainkan firman-Mu yang tetap konsisten yang memberikan kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih saudara yang kasih ya. Saat ini saya berada kembali di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan, saudara yang kasih. Tema kita di sini adalah serupa dengan Kristus ya. Jadi orang-orang ini ya. Saudara yang kasih tahu nggak? Kalau kita mau serupa dengan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Banyak ya tahap-tahapannya ya. Nah, salah satunya nanti saya akan jabarkan ya. Kita ada di sini yang namanya hak prerogatif. Jadi Allah itu berkuasa untuk memilih kita, memilih siapapun ya, untuk kita percaya kepada Dia. Tapi jangan salah saudara yang kasih. Bukan kita yang memilih Tuhan duluan, melainkan Tuhan yang memilih kita. Benar nggak? Siapa yang percaya Tuhan dulu atau Tuhan dulu yang percaya sama kita? Siapa? Apakah kita percaya, aduh Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan membukakan pintu kita? Ya, itu yang nanti akan terjawab. Yuk kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 19. Ini temanya sama ya, kita dipilih juga ya. Sudah ketemu saudara kasih? Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16. Ya, 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi siapa yang berinisiatif saudara kasih? Kitakah yang berinisiatif untuk percaya kepada Tuhan, ataukah Tuhan yang berinisiatif percaya kepada kita? Ya, kalau kita memilih sesuatu, kok Pak Esrom warnanya merah, ya, kok yang ini kuning, udah kuning semua, ya, itu berarti sifatnya apa? Subjektif, benar kan? Kok Pak Esrom senangnya warnanya merah, kuning, hijau, pokoknya rame dah, gitu, ya. Kalau saya maunya semuanya rata, kuning-kuning semua. Ya, itu sifatnya apa saudara kasih? Itu sifatnya subjektif ya. Demikian juga dengan kita yang hadir di sini yang sudah berkeluarga. Kenapa Bapak Ibu memilih pasangan Ibu? Ya, seperti saya memilih istri saya. Ini adalah subjektif ya, karena saya senang dia ya, Pak Esrom juga senang Ibu ya. Itu pilihan subjektif atau bukan Pak Esrom? Subjektif ya. Kita semua punya keinginan subjektif ya. Nah, itulah yang disebut apa? Keinginan kita
untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Nah, kalau Allah berbicara, bukan aku, ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, di sini apakah Tuhan subjektif, saudara kasih? Tidak. Ini yang dinamakan inisiatif. Ya, inisiatif Allah untuk apa? Untuk memilih kita, memilih dari antara saudara, ya, yang tidak dikenal. Ya, saya dulu tidak dikenal, saudara kasih. Ya, saya memang latar belakang bukan Kristen. Ya, saya Buddhis. Jadi suatu ketika waktu SMP saya itu nggak ke gereja sih sebenarnya, karena mungkin waktu itu SMP negeri di Jakarta, jadi harus ada satu agama yang harus saya ikutin. Nah, di negeri itu kan nggak ada agama lain selain Muslim sama Kristen, udah itu aja. Akhirnya saya ikut masuk ke Kristen, saudara kasih. Ya, nggak tahu apa menyanyi, memuji Tuhan, pokoknya saya yang penting dapat nilai aja. Ya, nah, saudara kasih, meskipun saya memilih, tapi saya tidak sampai istilahnya percaya kepada Tuhan. Akhirnya suatu ketika ada satu orang hamba Tuhan, waduh dia gigi sekali, saudara kasih. Tiap hari Rabu dia ke rumah naik motor, dia motor Vespa waktu itu. Ya, dia habis bekerja di Hilton, dia langsung ke rumah saya. Jadi dari rumah saya nanti dia ke Jelambar pakai motor, ya, gak ada boncengan. Sebenarnya tujuan dia itu bukan untuk saya, ya. Tujuan dia itu untuk pokok saya, di atas saya. Kenapa? Ya. Tapi karena yang ada di rumah itu saya, waktu itu masih SMP, mau nggak mau saya yang ke depannya. Gue ketemu dia, diinjilin saya. Nggak ngerti saya SMP itu ya, diinjilin kayak apa, saya nggak ngerti, saudara kasih. Ya, akhirnya apa? Tahun berjalan, ya, terus akhirnya saya masuk SMA itu tahun 85-86. Ya. Karena kegigihan dia, saya tertarik, saudara kasih. Siapa sih ini orang gitu? Kok gigih banget? Dan kalau dilihat, saudara yang kasih, ya, dia itu capek-capek pagi sampai sore bekerja di Hilton. Enaknya kan tidur pulang, ya. Habis bekerja tidur. Tapi enggak, dia melayani. Meskipun yang dilayani cuma satu jiwa, saya doang, saudara kasih. Sebenarnya tujuannya adalah pokok saya. Ya, nanti ya udahlah, saya sekali-sekali gereja di. Saudara kasih, singkat cerita tahun 85 saya dibaptis. Ya, 85 saya dibaptis. Begitu kita ada pertemuan ibadah seperti ini, saudara kasih. Cuma setengah lorong ini aja, saudara kasih. Jadi dibagi dua, kiri dua, kanan dua. Ya, itu pun hanya menempel di garasi mobil. Ya, tidak ada yang namanya tuh anak muda. Yang ada jim-jim. Ya, sama ya, sama kami, ya, terus pendetanya tuh satu lagi, hamba Tuhan, wakilnya dia. Dia cuma berdua. Lama-lama boring juga ya, gitu loh. Ya, boring juga nih. Tapi sedikit lama-lama dikirim Bapak Ibu. Ya, ada jim-jim satu lagi. Lama-lama kok jim-jim semua. Tongkongnya nggak ada, tapi jim-jim semua, saudara kasih. Ada 3 jim-jim di situ ya, saudara kasih. Tapi dia militan, saudara kasih ya. Ya, kita sekolah minggu nggak ada, karena memang waktu itu masih ya masih gereja biasa lah ya. Nama itu gereja baptis independen, saudara. Tapi dari situ saya mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal yang namanya pelayan. Jadi kalau dia telat datang ke gereja, saya main ginjal nggak tahu kunci apa, pokoknya masukin aja deh. Ya, karena yang hadir kan cim-cim tuh, dia juga nggak ngerti kan. Ya, kita ginjal aja, saudara kasih. Ya, intinya pokoknya kita ibadah gitu loh. Ya, terus satu lagi hamba Tuhannya yang datang langsung dari Tuhan. Seperti itu terus pergumulannya, saudara kasih. Ya, akhirnya satu ketika ketahuan sama pusat, ya udah, katanya di gereja kita nggak bisa diterusin.
akhirnya gereja kita ditutup tahun 90 sekian. Ya udah mencah, ya pisah semuanya. Jadi saya ke gereja Betel juga, ketemu istri saya, saudara kasih. Nah, disitulah istilahnya pertemuan saya dengan istri, ya. Saya bertemu dengan istri, jadi saya subjektif memilih dia sebagai istri saya, yaitu di gereja, saudara kasih. Nah, itulah awal pertemuan saya. Saya nggak tahu istri saya ini gereja di mana, tapi intinya pas saya bergereja itu ketemu, ya namanya juga kan dari mata turun ke hati, ya saudara kasih, kayak gitu ya. Nah, itulah namanya cinta, saudara kasih ya. Dan akhirnya terus berlanjut, akhirnya kita meresmikan, ya, jenjang pernikahan sampai hari ini. Ya, itulah saudara yang kasih. Pemilihan kita terhadap sesuatu itu sifatnya subjektif. Ya. Tetapi kalau Allah memilih kita, itu yang dinamakan inisiatif. Kenapa inisiatif, saudara kasih? Karena di sini ada beberapa hal yang mesti Bapak Ibu ketahui ya. Inisiatif supaya apa? Yang pertama, kita harus pergi. Ya, inisiatif itu kita harus pergi. Pergi itu apa? Melangkah. Ya, melangkah. Jadi kita setelah dipilih Tuhan, kita harus melangkah. Berjalan, jangan diam. Yang kedua apa? Menghasilkan. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan buah-buah roh. Ya, supaya apa? Buah-buah roh kita tetap. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bercerita juga ya, yang pelayanan di Tanah Bocah itu. Dan ceritanya itu memang ada beberapa yang sudah percaya sama Tuhan, ada juga yang tidak percaya. Tetaplah, intinya firman itu kita sampaikan. Lu mau percaya ke, mau enggak ke, yang penting kita sudah sampaikan. Ya, inisiatif Allah tetap bekerja di dalam dia. Ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara yang kasih, kalau saudara sekarang berinisiatif, aduh, saya kayaknya harus melakukan firman Tuhan. Seperti apa sih? Ya, itu kita harus menghasilkan buah roh, ya. Intinya seperti itu. Pemilihan atas manusia adalah doktrin kedaulatan ilahi, ya. Jadi tidak ada namanya intervensi dari kita sendiri. Tuhan, aku nggak mau dipilih Tuhan, ya, nggak bisa. Pokoknya gua udah pilih lu harus mau, ya. Itulah doktrin intervensi Allah yang tertinggi. Kita nggak bisa nolak, saudara kasih. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat udah boring ya, habis COVID, kayaknya gereja pada ini ya, pada slow gitu ya, pada slow, akhirnya saya nggak pelayanan beberapa waktu. Ya udah, kita berdiam diri di rumah, kita mencari hikmat Tuhan, kita bersabar, ya, kita online. Akhirnya kita itu dapat pengajaran dari online. Saudara kasih, pada waktu itu saya berharap ini, aduh, saya mau ke gereja mana ya? Ke gereja yang lama kayaknya terlalu banyak intrik-intrik gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kita cari gereja baru. Istri saya ngajak, "Oke, kesini yuk." Oke, kita ikutin. Sebenarnya saya udah nggak mau ikut kayak gitu, saudara kasih. Tapi namanya panggilan itu tidak pernah lepas daripada diri kita. Mau sejauh manapun, ya, mau ke lubang semut pun kita bersembunyi, Tuhan tetap panggil kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjauh dari persekutuan kita. Ya, saudara nanti rasakan pada saat kita merasakan kesusahan, kita pengen jauh banget dari Tuhan karena kita nggak layak. Tuhan tetap rangkul kita, ya, tetap rangkul kita. Dia nggak pernah mau kita jauh dari dia, tapi kitanya yang bandel, kitanya yang mau menjauh dari dia. Itulah sikap hidup kita, ya. Pemilihan kita adalah kedaulatan ilahi, ya, prerogatif Allah, ya. Jadi kalau kedaulatan anugerah dan kasihnya itu adalah
supaya kita respon, saudara kasih. Pada saat Tuhan memberikan kita kasih-Nya, baru kita respon. Oh iya, ternyata ini loh. Ya. Waktu kita belum mengenal kasih Tuhan, mungkin kita nggak pernah merespon. Apa itu yang namanya kebaikan, apa namanya itu kejahatan. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu, saudara kasih, di mana batas jahat dan buruk kelakuan kita sebelum kita kenal Tuhan. Karena kita tidak punya respon yang benar. Tetapi setelah Tuhan ada di dalam kita, kita baru mengerti, oh iya, ternyata ini loh respon. Ternyata ini loh respon yang tidak benar. Itulah yang dinamakan inisiatif Allah, saudara kasih. Ya, jadi Dia memberikan dulu kepada kita respon, supaya kita merasakan, oh iya Tuhan, aku bertobat, aku bersalah, aku mengampuni. Itu juga salah satu respon yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tetapi dalam pemilihan tersebut, saudara yang kasih, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, yaitu kita tidak mau, saudara yang kasih, bahwa kita itu lepas daripada ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Kalau kita sudah dipilih, ya, berarti ada hal-hal yang harus dimatikan di dalam diri kita. Hal-hal lama yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya, supaya apa, saudara kasih? Dulu mungkin kita egois. Dulu mungkin kita pemarah. Dulu mungkin kita adalah orang yang tidak mengenal belas kasih. Itu semua dipangkas. Supaya apa? Supaya dibersihkan. Ya, kita baca ayat yang kedua. 3, 2, 1. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang kasih, Yesus pokok, ya, kitalah carang-carangnya. Ya, ada pujian itu. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ya, ingat, saudara kasih, sekolah minggu dulu, ya, kita menyanyikan lagu itu. Ternyata apa? Pada saat kita menempel di carangnya, ya, di pokok itu, kita masih tetap menghasilkan. Ya. Tapi begitu kita lepas dari pokok anggur tersebut, kita akan mati. Ya, demikian juga dengan kita. Kita harus mematikan beberapa bagian daripada keegoisan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita berbuah, saudara kasih. Supaya kita berbuah banyak. Jangan sampai kita istilahnya hanya menempel tapi tidak menghasilkan sesuatu. Ya. Di rumah saya ada pohon, namanya itu pohon jeruk. Ya. Jeruk ini adalah jeruk Bali, saudara. Ke situ tuh jeruknya gede, saudara kasih. Merahnya seperti kursi. Ya, itu dibelah, aduh manis banget. Nah, beberapa waktu lalu, karena saking rimbunnya dan dia masih berpucuk berbuah, saya tebang, saudara. Babat habis. Beberapa tahun kemudian ngampok kayaknya, saudara kasih itu pohon ini. Sampai sekarang ngampok, saudara kasih itu pohon. Tadinya buahnya gede, sekarang hanya sebesar ini. Jatuh. Ya, akhirnya saudara kasih saya bilang, aduh lama-lama aku potong juga nih, gitu ya. Karena apa? Karena nggak menghasilkan buah yang bagus, saudara kasih. Dulu banyak tetangga kiri kanan itu minta, saudara kasih. Ya, buahnya gede. Ya, buahnya gede, dagingnya itu merah seperti kursi ini, manis sekali. Sekarang boro-boro untuk mencapai kuning seperti itu, ya, merah seperti kuning aja udah jatuh, saudara kasih. Ya, nah seperti itu juga kalau kita tidak berbuah dengan baik, saudara kasih. Ya, pohon anggur, ya kalau kita lihat pertanian anggur itu, saudara kasih, mulai dari pucuk sampai dia tumbuh besar, itu selalu dirawat, saudara kasih. Di pruning,
Dipruning itu apa sih? Ya. Jadi ada tangkai-tangkai yang tidak menghasilkan itu dibuang. Ya, ada pohon-pohon buah-buahnya itu yang sekiranya tidak menghasilkan lebih baik. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang terbaik. Ya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita harus dipangkas, kita harus dipotong. Ya, supaya apa? Supaya kita layak, ya, menjadi umat pilihan yang dipilih. Ya. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ini itu berkata, saudara yang kasih, bahwa dia adalah penganggur. Ya. Dia berbicara ini tanpa adanya Yudas. Ya. Karena Yudas di pasal 13 itu sudah keluar. Jadi tidak masuk di dalam pemilihan Allah di sini. Ya, jadi Yudas itu tidak dipilih Allah. Ya, karena apa? Karena hanya 11 rasul yang dipilih. Nah, ini 11 rasul inilah yang akan menjalankan tugasnya. Ya, demikian juga saudara kasih. Nah, kalau misalkan Yudas saat itu ada dan tidak melakukan kesalahan mungkin, tapi itulah firman Tuhan itu. Dia tidak ada setelah ayat yang 13 dan timbul lagi setelah ayat yang ke-18. Ya. Nah, saudara kasih, pemangkasan rohani itu perlu agar setiap cabang berbuah dengan lebat. Demikian juga dengan kita harus dipotong. Jadi kikis, saudara kasih. Manusia menanjakan sesama, besi menanjakan besi. Ya, apa yang ada di dalam diri saudara yang sekarang menjadi kedala, itu yang dipangkas Tuhan. Terus dipangkas. Ya, mungkin kesombongan kita kah, mungkin keegosian kita kah, ini harus dipangkas sampai benar-benar menghasilkan buah yang benar-benar Tuhan. Ya. Pemangkasan rohani, setiap cabang berbuah dibersihkan supaya berbuah lebat. Ya, pemangkasan dilakukan supaya buah lebih banyak. Supaya apa, saudara kasih? Supaya kita bisa mempermuliakan Allah. Ya, kita lihat di ayat yang ke 6 dan 8, saudara. Ya. Yohanes 15 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ya, 3, 2, 1. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, saudara kasih. Jadi di ayat 16 ini katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, ya, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, ya. Tetapi orang yang tidak tinggal di dalam aku, ia akan menjadi kering. Bayangkan ranting, ya saudara kasih, yang lepas dari pokoknya, dia lama-lama akan kering. Ya. Demikian juga dengan kita, saudara kasih. Kalau kita tidak melekat, ya, melekat dengan Tuhan, lama-lama kita akan kering. Ya. Kita akan kosong. Kita akan dicampakkan, saudara. Lama-lama kita tidak ada gunanya. Ya. Jadi tetap konsisten, saudara. Ya, meskipun kita saat ini di dalam pencobaan, di dalam keadaan yang seperti apapun, kita tetap konsisten. Ya, seperti lagu pujian yang terakhir, ya. Meskipun Tuhan tidak menolong, ya, tetap setia. Karena Tuhan adalah setia. Itu pujian bagus sekali, saudara kasih. Ya, meskipun Tuhan tidak menjawab doaku, ya, tetap bersyukur. Ya, tidak ada
satu orang pun yang dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan, dapat bersyukur, ya, melewati lembah-lembah kelam, ya, melewati pergumulan hidup seperti kasih. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan, ya, karena kita tetap menjadi satu dengan pokok anggur yang benar, kita akan masuk Tuhan. Ya. Seberapa besar pergumulan kita di hadapan Tuhan, besar itu juga lah pokok anggur kita. Mungkin pergumulan hidup saya beda dengan pergumulan hidup Pak Esro, dengan pergumulan hidup yang lain. Tapi kita mempunyai salib masing-masing. Ya, salib kita tidak bisa ditukar dengan salib orang lain. Ya, tidak bisa. Salib kita cocok dengan salibnya diri kita. Ya, salib Pak Esro cocok dengan salib Pak Esro. Ya, saya nggak mungkin menanggung salib Pak Esro, mungkin lebih berat. Ya, daripada saya. Kenapa? Setiap pergumulan hidup kita hanya bertanggung kepada Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang dapat melampaui kata ucapan syukur. Ya, kita sudah dipilih Tuhan, inisiatif Tuhan. Ya, kita mau serupa dengan Kristus. Siap dipotong-potong, siap dipangkas. Amin. Ya, kalau kita mau serupa dengan Kristus, itulah yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak mau punya murid-murid yang lembek, saudara kasih. Ya, Tuhan mau punya murid yang militan. Ya. Saudara kasih, pemilihan atas Paulus, ya, yang waktu itu namanya Saulus, itu juga atas rencana Tuhan, saudara kasih. Benar gak? Paulus itu mendapatkan surat untuk memusnahkan jemaat yang ada di Yerusalem tadi. Ya. Dia dengan kuat dia, dengan kuasa dia bahkan sampai Stefanus mati di bawah kakinya. Dirajam. Dia tahu, ya, karena dia memiliki kuasa itu. Nah, tapi Tuhan memiliki pilihan yang bisa. Ya, inisiatif Tuhan itu tidak terpikirkan oleh kita. Siapa sih Paulus? Dia bilang orang yang berdosa dan lebih banyak dosanya adalah aku. Ya, tidak ada satupun yang lebih dosa. Ya, karena dia apa? Dia penganiaya jemaat. Ya, dia itu perusak orang-orang Kristen. Tapi pada waktu dia jalan ke Tarsis, ya, dia dibutakan mata. Dia dibutakan mata. Apa yang terjadi, saudara? Kalau dia tidak dibutakan matanya selama 3 hari itu, kemungkinan dia masih memakai umat Kristen satu. Ya, di dalam mimpi dia harus ketemu dengan Ananias. Dan Ananias juga harus ketemu dengan orang ini namanya Saulus. Ananias sendiri protes sama Tuhan. Tuhan, Saulus itu kan orang jahat. Ya, ngapain saya harus nyembuhin dia? Gitu loh, secara kedagingan dia. Tapi Tuhan bilang, ada rencanaku. Ada rencanaku di dalam. Nah, kita adalah Saulus sebelum kenal Tuhan. Tapi sekarang kita adalah Paulus Tuhan. Ya. Mau saudara yang kasih tetap di dalam Tuhan? Amen. Mau dipangkas ego-ego kita? Amen. Mau dipotong supaya kita tetap menghasilkan buah-buah yang tetap? Amen. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan. Yes. Ya, tidak ada satupun ya prajurit yang membawa istilahnya kelemahan di dalam dirinya untuk berjuang. Tapi Tuhan menguatkan dia. Dan Tuhan selalu memberikan dia yang terbaik. Saudara yang kasih, misalkan saat ini kita di dalam pergumulan kehidupan kita saat ini, ya, tapi kita percaya Tuhan masih tetap ada di tengah-tengah kita. Ya, jangan lengah, jangan kita sampai terlena dengan kondisi dan keadaan kita. Kita dipilih Tuhan, ya. Inisiatif Allah tetap ada di dalam kita. Jangan sampai kita lengah dan jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ya,
Saudara yang kasih, yang terakhir kita akan lihat, melekat terus pada pokok anggur yang benar, siap dipotong ego dan percaya diri kita. Komitmen dengan Tuhan setelah dipilih, apapun yang terjadi kita tidak akan pertama meninggalkan Tuhan kita. Ya. Yudas salah satunya meninggalkan Tuhan. Ya, akhirnya hilang daripada kemuliaan. Murtad, yaitu demi sesuatu hal kita merelakan iman kita dijual sama Yesus. Ya, jangan saudara. Ya, iman kita itu adalah pemberian Allah, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita saat ini. Anugerah itu memang tidak bisa dibeli, tapi karena saking mahalnya, dia tidak ada yang mau membeli. Ya, kita tidak bisa membeli anugerah Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang menganugerahkan kepada kita. Jangan sampai kita diiming-imingi dalam 1 miliar, kamu ngikut saya, ya, ke samping. Jangan sampai. Mungkin saat ini 1 miliar itu berharga di hadapan Tuhan. Tapi begitu malamnya kita mengalami kematian, lewat semua 1 miliar. Ya. Tidak ada satupun yang bisa dinikmati. Karena kasih Allah lebih besar daripada 1 miliar. Lebih besar dari harta yang ada di dunia. Lebih besar daripada apa yang kita ingini di dunia. Karena kita mau serupa dengan Kristus. Kita harus memilih apa yang terbaik, bukan apa yang terenak. Apa yang terenak di mata kita belum tentu baik. Tapi terbaik di mata Tuhan itu adalah yang terindah untuk kehidupan kita saat ini dan selanjutnya, saudara kasih. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian, saudara kasih. Mungkin pujian ini pujian malam minggu ya, yang tadi saya katakan Yesus pokok dan Yesus pokok anggur, dan kita lancarkan ya, saudara kasih. Ya, di sini mengingatkan kita bahwa oh iya, pastilah kita bangkit, saudara. Ya, kita bangkit berdiri, saudara kasih. Suara saya juga nggak bagus, ya.
pokok dan kita laksanakan. Amin, saudara kasih ya. Ingat saudara kasih, kalau kita mau serupa dengan Allah, kita harus memangkas ego kita, ya. Keburukan kita, sifat-sifat kita yang negatif kita harus angkat. Supaya apa? Supaya kita serupa dengan Kristus, berkenan kepada Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih, silakan duduk. Terima saya. Terima kasih kepada firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami siang hari ini, menteraikan kembali di hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami siang hari ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi Tuhan menempel pada pokok anggur yang benar Tuhan, supaya kami tidak kering, bahkan kami tidak dibakar, tidak dibuang Tuhan. Karena setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan belajar menempel terus kepada pokok anggur yang benar, kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada kami siang hari ini. Terlebih Tuhan, Roh-Mu yang kudus memampukan kami supaya kami memahami isi hati-Mu Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Ada banyak Tuhan, karakter kami mungkin, sifat kami yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah teladan bagi kami yang benar-benar Tuhan tulus mengajari kami Tuhan, bahkan menerima segala kekurangan kami, kelemahan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati untuk kami siang hari ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada banyak jumlah bilangan jiwa yang dipercaya dan selamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh aspek kehidupannya, terlebih Tuhan berkati pelayanannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan Engkau Tuhan memberikan tubuh-tubuh yang sehat kepada hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan tetap berdiri teguh dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan Engkau Jehovah Jireh Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan dari hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan semua di hati kami, terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Terpuji nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih banyak untuk Om Sekiat telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kiranya Om diberikan kekuatan dan pelayanan terus diberkati. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami sebentar kami akan memberikan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan menguruskan persembahan ini agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami memberikan dengan sukacita yang tulus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian kita. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang
Shalom. Semuanya bersuka-cita, amin. Diberkati kebenaran hari ini, amin. Berikan tepuk tangan bagi. Terima kasih kepada hambanya Sofia yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena sesuai dengan tema kami untuk tahun ini, gereja ini khususnya adalah serupa dengan Kristus. Jadi ya, apa yang sudah disampaikan dalam setiap kebenaran kita harus siap-siap karena kita mau serupa dengan Kristus, amin. Tadi sudah disampaikan pasti ada yang dipotong lah, ya, dagingnya akan dipotong satu-satu, ya, supaya benar-benar jalannya. Kalau mengikuti Tuhan, ya memang harus keseluruhan, jangan setengah-setengah. Hanya waktu senang, ayo datang. Pada saat kita dalam kondisi ada masalah, kita ngomong. Saya berharap semuanya di sini tidak seperti itu, amin. Semuanya semangat, amin. Haleluya. Oke, pertama selamat datang untuk Apo Magdalena ya, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Kalau memang belum bergabung dalam gereja, boleh datang ke tempat ini, kita sama-sama berkumpul tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Kita ada doa malam tanggal 27 Maret jam 7 malam di tempat ini. Khususnya pelayan inti harus puasa. Ya, sesuai komitmen kita bahwa di minggu keempat itu semua pelayan inti berpuasa dan hadir pada malam doa kita. Ya, saya harapkan semuanya bisa hadir. Dan tanggal 28 ibadah yud kembali dilaksanakan. Mohon pada yud bisa semuanya bisa hadir pada hari Sabtu tanggal 28 jam 7 malam. Dan sesudah ibadah nanti yuk ada pertemuan sebentar ya. Oke, nanti yang anak-anak yuk bisa bertemu sebentar. Dan tanggal 29 kita ada ibadah tempat ini adalah ibadah ujian penyembahan. Dan untuk bulan ini karena kita baru mulai, saya yang akan memimpin langsung dalam ibadah ujian penyembahan sampai selesai. Nanti pada bulan berikutnya saya akan menyerahkan kepada pelayan yang lainnya. Berikutnya ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung kita adalah pada tanggal 3 April jam 9 pagi di tempat ini ya. Jadi biasanya kita ibadah setengah 10, untuk Jumat Agungnya kita mulai jam 9 pagi. Dan tanggal 5 April ibadah Paskah kembali jam 9.30 ya, karena ada acara juga sekolah minggu punya acara di 1.8 berarti jam 8 ya, ada acara Paskahnya anak-anak dari umum 9.30. Dan sesudah ibadah Paskah saya ingin sampaikan kepada pelayan inti, kita selesai ibadah Paskah, karena itu kan ada acara makan bersama ya, makan bersama. Pelayan inti jangan langsung pulang, karena kita langsung rapat sebentar untuk evaluasi, karena sudah 3 bulan ya. Kita akan evaluasi, jadi para pelayan inti menyiapkan apa yang menjadi masukan kembali di tiap-tiap departemen ya, ada masukannya apa. Nanti pada tanggal 5 itu benar-benar kita keseharian di sini saja ya, tidak usah kemana-mana ya. Kita harus seharian di sini ya, kan sudah habis makan juga. Ya, oke ya, saya minta waktunya itu ya, nanti di tanggal 5 ya. Ini saya sampaikan supaya nggak ini ya, sampai saya lupa gitu. Dan tanggal 6 April kita ada ibadah Paskah BPD Banten, yaitu di GPA Algibor BSD. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang bisa, boleh kita sama-sama ke sana. Tapi memang saya tahu kita semua ini kan di sini banyak bekerja. Saya juga nggak menuntut harus Bapak Ibu bisa pergi. Ya, kalau memang nggak bisa, nggak usah. Ya, biarin aja, khusus saja yang bisa.
Dan tanggal 14 ada ibadah juga pasca gabungan BPD Banten dan Jakarta, itu untuk youth khususnya, dimulai jam 6 sore di Duta Mas Jakarta. Jadi boleh nanti anak-anak youth yang bisa pada hari Sabtu itu 11 April, boleh nanti kendaraannya akan disiapkan. Itu yang menjadi Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kami untuk ibadah kita selalu untuk satu yang terima kasih Bapak. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu, Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. lagi katakan satu yang Satu yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. inilah kerinduan kami setiap saat. Kami rindu seperti Engkau, serupa dengan Engkau Bapa. Hanya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menentukan dalam setiap kami, dalam perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan terus mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus menuntun kami. Olehnya Bapa, biarlah pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, kami percaya setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi biarlah setiap kehidupan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan kami. Olehnya Bapa, mampukan setiap kami, setiap apa yang harus diselesaikan, yang harus kami selesaikan dalam hidup kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami mau terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tidak kuat, kami tidak mampu kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami, manusia kami, daging kami lemah. Tapi kami percaya oleh kuasa otoritas Allah, kuasa Roh Kudus lah yang akan menuntun kami. Dan ya Bapa, biarlah kebenaran firman pagi hari ini termaterai dalam setiap kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku dari kebenaran firman. Berkati hamba-Mu, Pastor Sip, Engkau Tuhan menyertai Pastor Pir dan Tayo bersama dengan istri dan anak-anak,
baik dalam pelayanan pekerjaan. Engkau Tuhan terus menuntun mereka, menjaga sehingga kehidupan mereka senantiasa mulai hidup karena mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Memberkati kehidupan mereka menjadi anak-anak juga, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang takut akan Allah, menuntut kehidupan mereka dalam kebersamaan, dalam pelayanan. Kami percaya tangan Tuhan yang menuntun mereka, memberkati kehidupan mereka. Pertama kami percaya kekuatan yang baru berupa setiap dalam tangan Tuhan. Engkau terus menyatakan kesehatan ilahi. Engkau kerjakan terus dalam hidupnya, ya, sehingga dia semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur buat pagi hari ini, kebersamaan juga buat Aku Magdalena yang sudah hadir pagi hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya, apapun yang menjadi kerinduannya, Engkau nyatakan kuasa bekerja dalam hidupnya. Dimanapun Engkau Tuhan bahwa percaya tuntunan Tuhan menyertai bersama keluarga besar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa setiap hamba-Mu, setiap kami yang sudah melayani pagi hari ini, baik WL Singer, pemain musik, multimedia, yang berjemaat, dan setiap persembahan yang kami berikan. Kami berdoa Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati kekuatan apapun yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tuntunan Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang mereka butuhkan pagi hari ini, kami percaya tangan Tuhan yang menyertai. Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Karena kami tahu apabila kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan, kami percaya Tuhan yang memegang kehidupan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini juga kami berdoa bersama. Saat ini buat cucunya Ocek. Kami percaya saat ini di mana dia berada di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus sesuai imannya. Kami percaya Engkau nyatakan kemuliaan Allah. Setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, kami percaya dalam nama Yesus Kristus, melalui bilur darah Yesus Kau katakan sembuh. Maka terjadilah saat ini, kami lepaskan saat ini tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila saat ini mereka akan melihat kemuliaan Allah, terutama buat orang tuanya yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya melalui kesaksian dari keluarga, melalui kesaksian banyak orang, mereka akan melihat bahwa Yesus adalah yang hidup, adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Punya Bapak Engkau kerjakan. Kami berdoa setiap dokter yang menangani, baik dari yang menyatakan trombosit yang turun, saat ini kami katakan dalam nama Yesus akan naik kembali menjadi normal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap tangan dokter, obat-obat yang digunakan, sehingga semua kami percaya suatu akan terjadi dalam kehidupannya untuk kemuliaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa setiap jemaat yang sakit dalam kualitas saat ini, terutama cuaca, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan kesembuhan nilai terjadi. Setiap jemaat yang sakit dikuatkan, diteguhkan, dan kesembuhan nilai terjadi dalam mereka, dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat lingkungan di kanan ke belakang kami tempat ini, khususnya Tawang dimenangkan ke Tuhan. Kami berdoa pakai setiap kami, pakai setiap kami, kehidupan kami menjadi berkat, menjadi contoh teladan, sehingga kehadiran gereja ini kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Betapa banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami memberkati gereja-gereja yang ada di Kosambi. Engkau Tuhan yang bekerja, setiap gereja-gereja yang ada dimanapun berada, khususnya di Kosambi, pakai setiap gereja menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun mereka ada, sehingga kami percaya Kosambi dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah di mana kami tinggal saat ini, Kelurahan Kosambi Barat, baik juga RW/RT yang ada Tuhan. Engkau pakai kehidupan mereka, sehingga dalam mereka mengambil setiap keputusan yang mereka harus ambil, kami percaya Tuhan bekerja dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami kembali dari tempat ini.
Engkau Tuhan yang menyertai memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua belah tangan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu untukmu, selalu